Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, selamat berjumpa kembali dengan channel saya yang terus memberikan informasi tentang perjuangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Kawan-kawan yang belum follow atau belum ikuti channel ini, mudah-mudahan bisa diikuti ya kawan-kawan ya, karena kita akan terus memberikan informasi-informasi penting terkait perjuangan Syekh Nawawi dan sejarah-sejarah kebantenan, juga tentang masyarakat, kehidupan masyarakat yang ada di wilayah Provinsi Banten. Kawan-kawan, pada materi sebelumnya atau cerita sebelumnya, Syekh Nawawi sudah saya ceritakan pada tayangan sebelumnya itu terkait dengan keberangkatannya ke Mekah, mulai dari lahir sampai kemudian ke Mekah. Nah, kali ini kawan-kawan, Syekh Nawawi akan saya coba jelaskan kembali, saya coba ceritakan kembali bagaimana dia berjuang di Banten kawan-kawan ya. Bagaimana berjuang di Banten, jangan lupa ikuti kawan-kawan ya. Setelah Syekh Nawawi pulang ke Banten kawan-kawan, yang sebelumnya telah melakukan kegiatan di Mekah, nah di Banten Syekh Nawawi ini melihat banyak sekali tantangan-tantangan di hadapannya. Ya, setelah pulang dari Mekah kemudian ia ke Banten dan melihat banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi. Ia melihat masyarakat Banten diselimuti kabut tebal kebodohan dan penderitaan yang menjauhkan mereka dari pencerahan. Aksi penghancuran sendi-sendi kekuatan Banten yang dilakukan oleh Belanda seolah sudah sempurna. Jadi kawan-kawan, penjajahan itu tidak hanya pada zaman kemerdekaan saja, tapi zaman kerajaan Banten pun sudah dilakukan ya. Terutamanya ini yang dilakukan oleh Belanda. Masyarakat Banten terlibat perang sesama oleh adu domba Belanda. Jauh dari agama, jauh dari pengetahuan, tekanan Belanda hadir di sana-sini, mana tradisi dan mana agama tidak jelas lagi. Praktek ketidakadilan, kesewenang-wenangan dan penindasan terus dilancarkan Belanda sampai membuat masyarakat tidak punya pilihan apa-apa. Luar biasa ya kawan-kawan ya. Kita ini dulu dijajah oleh Belanda ya, masyarakatnya diadu domba juga ya. Ayo, perekonomiannya dikuasai oleh Belanda ya. Dulu kita pernah merasakan itu ya kawan-kawan ya. Sekarang kita Banten sudah bisa kita nikmati seperti ini kawan-kawan ya. Adem ya, pemandangannya hijau ya. Tapi di tengah jalan yang saya ikuti ini kawan-kawan, banyak sekali tapak ya, keringat, bahkan juga darah pertempuran di sini kawan-kawan ya. Kita tidak tahu masyarakat Banten sekarang, tinggal menikmati saja ya. Yuk kita belajar lagi tentang sejarah Banten ya. Ini saya sedang baca Syekh Nawawi Al-Bantani ya kawan-kawan ya. Saya coba sedang ceritakan sejarah Syekh Nawawi ya. Melihat kenyataan yang sedemikian buram, Nawawi meneguhkan tekad untuk berjihad di medan ilmu pengetahuan. Menurutnya, kebodohanlah yang menjadi sumber malapetaka masyarakat Banten. Kebodohan masyarakatlah yang membuat Belanda menjadi semakin semena-mena kawan-kawan ya. Nah, kita ketemu nih cewek-cewek cantik nih ya. Cewek-cewek cantik ini ketemu yang kebetulan dia sedang menikmati suasana di sini ya. Kita sempat ngobrol-ngobrol juga di sini ya. Assalamualaikum. Dari mana teh? Dari sana. Dari Bendung, kecamatan mana? Kasemen. Oh, Kasemen. Saya dari Waringin Gurung, sama satu kabupaten. Teh, dengan siapa? Enggak apa-apa, dengan siapa? Dengan Hayamah. Hayamah. Teh Hayamah di sini lagi ngapain? Lagi Apa? Menikmati suasana atau ziarah? suasana aja. Oh gitu ya. Sampai dari jam berapa di sini? Jam 3-an tuh. Oh, jam 3-an. Oke. Berdua? Iya, duaan doang. Oke. Kalau ini dengan teh siapa? Enggak. Enggak apa-apa. Teh siapa teh? Halo. Teh Ya. siapa? Yuk, teh siapa? Nurmala. Dari Bendung juga. Oke, Teh Nurmala. Ini pada sekolah, pada kuliah? Kerja Oh, di mana kerjanya? di Persada Banten. Oh, Persada Banten. Oh ya, Persada Banten perumahan ya? Oke. Kawan-kawan, tadi saya ketemu dengan Teh siapa? Hayamah. Hayah dengan Teh Nurmala ya, sedang menikmati suasana di Banten lama seperti ini ya. Oke, Teh Hayah dan Teh Nurmala, saya mau jalan dulu ya, ngambil gambar. Sukses selalu ya. Kayak kawan-kawan ya, itu tidak sengaja aja ketemu dengan cewek-cewek cantik. Kayaknya dia orang Banten juga dia ya. Baik kawan-kawan ya. Mulailah Nawawi berkeliling Banten untuk menyadarkan masyarakat agar bangkit dari keterlenaan dan kebodohan dan mengobarkan perlawanan terhadap penjajah melalui forum dan kegiatan keilmuan.
Lama-kelamaan langkah Nawawi tercium oleh Belanda. Belanda melihat Nawawi sebagai ancaman atas kemapanannya dalam melakukan berbagai aksi kezaliman. Setelah banyak melakukan pengintaian, Belanda mula-mulanya mengeluarkan aturan, kawan-kawannya. Biasalah kayak begitu ya. Mulai mengeluarkan aturan untuk membatasi gerak-geriknya. Ia dilarang menjadi khotbah Jumat di masjid-masjid tuh. Sudah mulai itu ya, dilarang tuh khotbah Jumat di masjid-masjid ya. Jadi sejak dari dulu juga sudah mulai tuh kawan-kawan pelarangan-pelarangan khotbah itu ya. Bahkan belakangan beliau dituduh sebagai pengikut Pangeran Diponegoro yang ketika itu kawan-kawan, Pangeran Diponegoro itu sebenarnya pejuang ya kawan-kawan ya. Yang ketika itu memang sedang mengorbankan perlawanan terhadap penjajahan. Ya, Pangeran Diponegoro juga sama ini melawan penjajahan Belanda kawan-kawan ya. Yang terjadi pada tahun 1825 sampai 1830 Masehi ya. Jadi Pangeran Diponegoro pun sama. Jadi Syekh Nawawi dituduh menjadi pengikutnya Pangeran Diponegoro oleh Belanda. Nawawi akhirnya ikut diciduk. Kawan-kawan, tangkap ya Nawawinya. Nawawi akhirnya diciduk oleh Belanda dan sempat dimasukkan ke dalam sel untuk beberapa lama. Seolah tak ingin keberadaan Nawawi menghantui kemapanannya, pihak Belanda terus melakukan berbagai macam pembatasan dan penghadangan untuk mempersempit kiprahnya dalam menyadarkan masyarakat Banten. Jadi kawan-kawan, pejuang-pejuang zaman dulu itu banyak yang ditangkapin ya, termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani. Gerak-geriknya dihambat oleh aturan-aturan Belanda sampai tidak boleh khutbah kawan-kawan ya. Itu di masa lalu tuh seperti itu kawan-kawan ya. Apakah sama di masa sekarang juga? Silakan kawan-kawan bisa rasakan sendiri ya. Saya kurang begitu hafal lah karena saya tidak ada di wilayah itu ya. Kawan-kawan, akhirnya kita lanjutkan kembali, jangan lupa follow. Ini karena saking sulitnya melawan penjajahan Belanda, akhirnya Syekh Nawawi kemudian beberapa kali harus berurusan dengan Belanda dan hidup serta matinya dipertaruhkan untuk kebangkitan Islam, untuk keadilan dan juga kebebasan masyarakat Banten dari penjajah Belanda ya. Beberapa kali utusan kolonial mendatangi Nawawi baik dengan ancaman maupun rayuan kawan-kawan. Ia pernah menawarkan jabatan sebagai penghulu di Tanara sebagaimana yang diemban ayahnya dulu, tetapi ditolak kawan-kawan ya. Ini keren ya. Kalau kita sekarang dikasih jabatan oleh ya penjajah-penjajah begini, terima aja kan, yang penting uangnya banyak kan. Tapi Nawawi menolaknya kawan-kawan. Ini sangat luar biasa ya, orang Banten, Syekh Nawawi ini patut ditiru. Sikap Nawawi yang menolak bekerja sama dan menolak tawaran menjadi penghulu itu membuat pihak kolonial semakin memperketat ruang gerak kegiatannya. Berbagai tekanan baik terhadap santri maupun masyarakat sekitar Tanara melalui tangan-tangan pribumi sebagai suruhannya acap kali dilakukan. Jadi kawan-kawan, dimanapun penjajahan itu pasti ada tangan-tangan pribumi ya. Jadi tangan-tangan pribumi yang dipakai oleh penjajah. Ya, jadi tangan-tangan pribumi ini nih yang membuat sulit kita berjuang menumpas penjajahan ya. Jadi di sini disampaikan juga berbagai tekanan baik terhadap santri maupun masyarakat sekitar Tanara melalui tangan-tangan pribumi sebagai suruhannya acap kali dilakukan ya. Jadi ada juga pembangkang ya, pembelot untuk bisa memperjuangkan tegaknya Islam ya. Jadi banyak tangan-tangan Belanda di sini yang itu diambil dari orang-orang pribumi ya. Namun tekanan demi tekanan justru semakin mendorong Nawawi untuk menjadi seorang intelektual yang memiliki komitmen tinggi terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. Meski harus berdampak semakin sempitnya dakwah yang dilakukannya, seiring dengan laju kekuasaan Belanda yang semakin mencengkram ke seluruh kehidupan masyarakat Banten, langkah dakwah Nawawi semakin sempit dan terpojok kawan-kawan ya. Ini karena orang pribuminya ini parah, ini malah ikut mereka membela Belanda ya, karena banyak dikasih uang ya, upeti-upeti kira-kira begitu. Akhirnya dakwahnya terpojok. Kekuasaan Belanda sudah merasuki kehidupan politik kawan-kawan, ekonomi, sosial, budaya sampai ke agama. Itu ya, luar biasa penjajahan itu ya, politik, agama, ekonomi, sosial, budaya dikuasai ya. Adu domba, penggunaan kekerasan fisik dan senjata, penangkapan dan penghadangan terus dilancarkan Belanda untuk memperkuat posisinya di Banten kawan-kawan.
Kenyataan pahit semacam itulah yang mendorongnya berhijrah ke Mekah untuk kedua kali karena sangat sulitnya kawan-kawan. Ini dilakukan dengan mengambil pelajaran dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Mengguritanya kekuasaan Belanda di Banten tak bisa dihadapi dengan tangan kosong atau kekuatan fisik belaka. Nawawi memilih terobosan perjuangan di bidang ilmu pengetahuan. Ini kawan-kawan, akhirnya Syekh Nawawi Al-Bantani kedua kalinya berangkat lagi ke Mekah karena tidak mungkin kita menghadapi Belanda dengan kekuatan fisik dan senjata, tetapi harus melawannya dengan ilmu pengetahuan. Kawan-kawan, jangan lupa ikuti terus channel ini karena kita akan terus menyampaikan informasi-informasi terkait sejarah dan perjuangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Begitu juga nanti dengan sejarah-sejarah Banten dan kehidupan masyarakat Banten. Jangan lupa ikuti terus follow channel ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.